Banyak. Oh! Allah. Astagfirullahaladzim. Ha! Ha! Iki loh, iki. Allah. Tuh, kena. Tuh, gue kena. Nih. Teh, kalem teh. Wera iso mlayu saiki. Bah, Karemu nyapo, sirmu nyapo ngono lho, Mbah. Kok Bangga Samsudin nek sekali-sekali anu rete ngono lho. Ngono. Oh, teh. Ngadeg teh. Mantap. Dengan sholawat nyambung ke pusat. Wih, mantap. Terus teh. Hajar teh. Ora bakal kalah. Allah, masa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat-sahabat Mbah Din Lover dan juga Pak Rete tentunya. Di kesempatan malam ini saya bersama Mbah Din. Gak tahu ini guys diajak kemana guys. Intinya tidak jalan-jalan. Tapi saya ini maunya sih jalan-jalan buat di kafe atau di mall-mall gitu loh guys. Ya nggak tahu nih Mbah Din sukanya ya dapat di tempat-tempat yang wingit-wingit ini. Terkadang saya juga kepikiran guys, dalam arti jangan sampai nanti Mbah Din itu kenapa-napa gitu loh. Karena kebanyakan orang-orang yang membenci Mbah Din itu sangat-sangat lihai dan licik gitu loh. Ketika apapun yang dilakukan Mbah Din itu biasanya mereka itu pinter sekali memanipulasi guys. Intinya pokok licik lah guys ya. Jadi seperti itu. Ini grogi kula Gus. Ini di kesempatan hari ini Mbah Din penampilannya berbeda guys. Ini mempunyai jurus 1000 bayangan mungkin guys. Karena memakai atribut seperti Naruto Uzumaki. Nggak rencana jenengan mau tak jadikan Gusnya, aku tak jadi dukunya gitu loh tadi itu rencana itu. Oh saya Gusnya? Zaman tak yang suruh ini ngasih tausiah. Wah, saya tuh bingung Gus. Kalau saya itu mengasih tausiah cuma sedikit ya bisanya Gus. Ketika kita memegang sebuah ini guys ya, botol ini guys ya. Ini saya terangkan sendiri ya. Kalau ini katakanlah ini mohon maaf ini ya, ini agama ya. Ini kalau di agama itu ada 5 Gus ya. Maksud syariatnya gitu Gus. Apa itu? Syahadat, sholat, puasa, zakat, haji bila mampu. Lah, ini kan agama guys. Kita genggam seperti ini ya guys ya. Oke, katakanlah haji bila mampu. Kalau nggak mampu mungkin nggak apa-apa ya guys ya. Terus zakat bila mampu ya. Terus yang ketiga puasa. Terkadang kan kalau kita mau puasa kan ada yang sakit, ada yang gini. Ini kita masih bisa berpacu kepada agama guys. Tetapi ketika jenengan meninggalkan yang kedua, sholat, nah agama jenengan akan jatuh. Maka jangan pernah tinggalkan sholat guys. Itu kalau dari saya ya guys ya. Mungkin selepasnya bisa Mbah Din yang bisa menerangkan guys. Siap. Luar biasa. Pak RT baru berapa lama ikut saya sudah mantap sekali ya. Iya. Masya Allah. Mantap. Ini kayaknya saya harus belajar sama Pak RT ini. Tapi sarung saya selalu habis Gus. Karena setiap hari saya sarungan aja sekarang.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tadi kalau saya ngajak Pak RT ke kafe itu hal yang biasa dan tidak menambahkan keimanan maupun tidak menambahkan pengalaman yang berbeda. Itu hal biasa. Tapi kalau ke hutan seperti ini terus kita bisa ujlah menyendiri sekaligus kita mencari pengalaman spiritual, membumi hanguskan dukun-dukun yang menyengsarakan masyarakat, itu ada manfaatnya Pak RT. Siap. Jadi lebih banyak kepada manfaatnya daripada mudorotnya. Yang jelas kita mengajak seseorang untuk bersolawat supaya nyambung ke pusat dan hidupnya jadi lebih nikmat, dan tentunya lebih penting lagi hidupnya akan selamat ketika kita istiqomah mengamalkan solawat Pak RT. Siap. Dan jujur saya itu senang kalau mengajak Pak RT itu, jujur saya itu senang karena tidak terlalu tegang, tidak terlalu serius lah begitu. Karena memang hidup itu memang ya jangan terlalu serius lah, jangan terlalu serius menanggapi kehidupan ini, dibuat happy aja, dibuat senang saja, karena kalau senang nanti semuanya jadi menyenangkan. Diomongin orang ya santai aja, dimarahin istri ya dinikmati aja, jangan terlalu serius-serius. Hidup ini jangan terlalu serius, nanti akhirnya jadi tegang. Kita butuh ketenangan, butuh ketentraman dan santai sejenak. Jangan terlalu fokus, jangan terlalu tegang. Ada waktunya kita istirahat, ada waktunya kita itu bersantai juga. Ya seperti ini, semuanya buat santai aja, dinikmati aja. Ngoten, Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nggih Pak RT, saya itu tadi itu sempat heran dan juga lumayan kaget itu dengan adanya Pak Solikin yang menceritakan tentang kehidupannya. Ya, beliau itu menurut saya orang yang baik gitu. Betul. Sering didolimi dan orangnya itu pendiam, nggak terlalu banyak bicara dan nggak mau ikut campur urusan orang lah. Betul. Selagi itu tidak merugikan, itu beliau itu sangat jauh dari sifat iri dan dengki. Betul. Sebab beliau itu tetangga saya yang sudah sangat lama, dan beliau itu bersama dengan saya walaupun banyak hinaan dan cacian terhadap diri beliau itu luar biasa, dan alhamdulillah bertahan sampai sekarang. Makanya tadi ketika beliau itu dikatakan abreaksi ya, jadi mungkin banyak orang yang tidak memahami tentang abreaksi atau alam bawah sadar. Apakah itu tidak sadar-sadar, tetapi ada sesuatu hal yang terjadi di alam bawah sadar yang mungkin terjadi di luar dari kenalaran. Mungkin ada seperti dorongan seperti khawatir robaniyah mengajak ke dalam kebaikan, maupun yang kedua dari khawatir syaitoniyah, karena orang yang hidup itu hanya dua di dalam kehidupannya. Apakah dia mengikuti khawatir robaniyah, yaitu disebut sebagai Sang Maha Tunggal, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau mengikuti dari khawatir syaitoniyah. Hanya dua itu saja bisa dirasakan di dalam kehidupan kita itu seperti ini. Ketika kita mengikuti atau ketarik ke dalam khawatir robaniyah atau khotirah lewatnya hati, atau khawatir malakutiyah dari saudara batin kita disebut dengan malaikat hafidhah, itu kita senang melakukan sesuatu hal yang diperintah Allah, atau kita itu senang melakukan sesuatu hal yang taat, dan kita itu meninggalkan, tidak nyaman melakukan sesuatu hal yang maksiat. Ini ketika hati kita itu ketarik ke dalam khawatir robaniyah. Ya, khawatir robaniyah itu di dalam hati kita. Makanya dikatakan hati itu adalah tempatnya Gusti. Maka ketika hatinya suci, maka dia menyukai sesuatu hal yang bersih, yang suci dan yang baik. Dan yang kedua itu khawatir syaitoniyah, itu
sukanya melakukan maksiat dan tidak akan bisa merasakan nikmatnya taat. Maka ketika seseorang bisa merasakan ketaatan, dia tidak akan maksiat. Dan seseorang yang melakukan maksiat itu karena tidak bisa merasakan nikmatnya taat. Makanya orang-orang yang mencari kebahagiaan di luar dari rumahnya, umpamanya ke di kafe dan tempat-tempat hiburan malam, itu bukan orang yang senang, itu orang yang susah. Karena dia mencari kesenangan, karena dia tidak menemukan kesenangan di dalam dirinya maupun di dalam keluarganya. Intinya dia tidak bisa merasakan sesuatu hal yang nikmat, yang taat, tapi bisa merasakan nikmat itu hanya ketika melakukan maksiat. Nah ini karena ada setan di dalam hatinya, seperti itu. Tadi itu saya sempat kaget ya, nanti bisa dilihat ya di channel tadi saya juga Nuswantoro. juga sangat kaget ya melihat seorang Pak Saulikin kok tiba-tiba bisa seperti itu gitu loh. Makanya saya loh, kamu beneran ini? Ternyata beneran. Aduh, ya Kaget Allah. ya. Kan bener kaget dari sebelum dia katakanlah abrasi tadi di tangannya itu kelihatan sekali bahwa dia itu merinding gitu loh. Dan ketika dia sambil ngomong tuh dia tuh sambil keluar air mata gitu loh. Bener-bener dia tuh mendalami dan meresapi sekali gitu loh. Masya Allah. Ya, saya juga bangga berarti beliau mau bercerita ke saya, berarti nganggap saya benar-benar saudara. Kalau enggak ya nggak mau cerita kayak gitu. Intinya depan rumah pondok kita guys, itu ada yang namanya Pak Solikin, pas depan rumah pondok itu bercerita mengalami banyak gangguan di rumah. Nanti insya Allah kita akan rukyah di sana. Nanti dilihat aja nanti di channel YouTube kita. Karena memang setiap orang yang dekat dengan saya itu memang banyak gangguannya lah kayak gitu, banyak cobaannya. Sebenarnya saya pun juga ada gangguan di Gus, tapi saya belum cerita jenengan ya. Jadi kemarin itu di dalam lemari itu baju saya itu hilang Gus. Satu tumpuk loh itu Gus. Nanti dibuang istrimu teh? Oh ya enggak loh, saya mah dimarahin istri kok. Saya entek kenal badan arep nanti kok klambi mau kuku tiga no sak tumpuk. Kalau maling tapi umum di sebelah itu kan masih ada cincinnya istri, kalung, terus ada HP juga. Kok nggak dibawa gitu loh. Kalungnya bojomu tak sile teh? Enggak, maksudnya cincin Gus. Oh. Cincin pernikahan gitu loh Gus. Berarti aku maling ngerti cincinmu nang lemari ya teh ya. kok itu kok nggak dibawa, tapi kok cuma baju gitu loh. Tapi memang sering sih Gus, cuman di rumah saya itu juga jarene itu katanya ada genderuwonya katanya. Di belakang rumah kan ada pohon sawo besar sih. Tapi kalau saya memang setiap rumah itu memang ada penunggunya, tergantung baik apa enggak kan, seperti itu sih. Ini aku ingat pas ini ya teh ya. Ini benar-benar terjadi. Ini pas kamu sakit dulu itu teh. Aku ngurukyah ke terkhusus di kamar yang kamu tempat itu loh teh. Itu kok. Tapi nanti istrimu dengar nggak enak aku. Enggak apa-apa istriku. Intinya ada semacam kayak hawa panas gitu loh teh. Yang tadi mungkin yang kamu sebut kayak genderuwo kayak gitu tadi itu. Ini beneran kayak gitu karena rasa itu nggak bisa dibohongi gitu loh. Di tempat itu. Seperti itu teh ya. Yang jelas nanti insyaallah kapan-kapan kita rukyah rumahnya Pak RT lah ya. Amin, nggih, siap. Terus ini gini teh. Saya kan memang di bulan ini memang mengeluarkan cincin ya teh ya. Cincin karena saya itu kan sangat suka banget sama cincin itu. Ada banyak sebenarnya, ada ratusan, teman yang saya keluarkan ini 99 cincin ini. Jadi sudah diupload ya channelnya Pak RT ya. Sampun. Itu kok 99 kenapa nggak digenapi 100, apa memang ada artinya? Iya. Ya, karena Allah sendiri suka yang ganjil-ganjil. Allah suka yang ganjil-ganjil. Jadi memang saya dapat cincin-cincin atau batu-batu di beberapa tempat yang saya simpan, dan itu sekarang mau saya maharkan teh. Ya tentunya hanya bagi yang
mau dan yang mampu saja, dan intinya sebagai koleksi saja, tidak ada kelebihannya dan lain sebagainya. Karena saya memahari itu dengan niat untuk koleksi. Jadi siapa yang suka mengoleksi cincin gitu yang dari batu-batu alam itu yang saya dapatkan, itu semuanya ada sejarahnya lah, ada ceritanya gitu. Jadi, berarti itu alami dari alam Gus nggih? Tapi intinya hanya bagi yang mau dan yang mampu saja. Kita tidak menjanjikan bisa kebal, bisa ini, bisa itu, enggak. Semuanya pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siap. Tapi sudah ada yang pesan kemarin 19 orang itu. 19 orang. Itu khusus soalnya untuk cincin saya sendiri. Yang jelas kan jenengan mengorbankan cincin jenengan sampai jenengan maharkan itu kan, saya jelaskan dari hasilnya kan untuk kemajuan pondok juga kan, seperti itu. Iya, intinya kalau ada yang mau bersedekah, saya kasih hadiah cincin saya kayak gitu aja. Alhamdulillah. Intinya seperti itu. Oh iya teh. Nggih. Ini kan kita mau datangin dukun teh. Oh, ini dukun, datangin dukun tuh Gus? Bukan, datangin buhay. Enggak, saya tuh khawatir nanti jenengan takutnya kenapa-napa, tapi saya selalu yakin lah jenengan pasti bisa mengatasi. Ya wis nek jangan khawatir, zaman duluan teh. Lah kok saya Aku nek belakangmu teh. Maksudnya yang apa, yang tua itu duluan gitu loh. Yang muda di belakang gitu loh Gus. Sampean mbak aku tondi, kok iso-isone? Kacek 1 tahun jenengan Gus. Tua saya? Nggih. Aku itu tua yo, tak kira tua Pak RT loh. Jenengan kan 34. Tapi banyak yang bilang kalau kita itu sebenarnya kembar loh teh. Mesti gandeng saya Gus. Tapi kok masih laku saya teh. Sampean kan cuma laku 1, kalau saya kan 2. Berarti masih ganteng saya teh. Karena mau 2 dikerus tadi. Jangan teh. Jangan sampai membangun rumah kedua, rumah pertama roboh teh. Nggih, siap. Mungkin yang sama cuma jenggotnya ya. Nggih. Ini sebenarnya kalau nggak dipotong istri panjang Gus. Dipotong ini sama istri, karena istri saya nggak suka geli-geli gitu loh Gus. Maksudnya kalau dorong gitu tuh risih gitu loh melihat saya panjang. Jangan teh, sunah ini teh. Oh gitu tuh. Sunah teh, jangan teh. Kalau kumis nggak apa-apa, lo jenggot kalau bisa jangan. Sunah teh. Nggih. Terus saya titipkan ya untuk semua saudaraku dimanapun berada, karena saya juga pengen apa yang saya rasakan sampean rasakan, terutama kenikmatan dan kemudahannya. Ini bukan masalah panjang-panjang tadi ya, geli-geli tadi, bukan. Ini saya bicara yang lain. Yaitu saya harap untuk terutama yang pejuang rupiah lah, untuk bapak-bapaknya itu kalau mau keluar bekerja itu wudhu dulu, supaya yang didapatkan itu lebih berkah dan barokah dan berlimpah. Pokoknya setiap mau bekerja keluar rumah itu cium kening istri, setelah itu wudhu lah, setelah itu baca surat Al-Ikhlas 7 kali terus berangkat. Insya Allah rezekinya mengalir deras. Itu yang saya alami dan yang saya rasakan. Itu makanya kalau saya diajak saliman ibu-ibu itu bukan karena saya itu nggak mau, sebenarnya jaga wudhu itu saja sih, jaga wudhu aja. Pokoknya ini benar-benar demi Allah, ini benar-benar saya rasakan. Pokoknya terutama itu ya, kalau mau keluar, mau bekerja itu, termasuk Pak RT juga kalau mau ke pondok, mau keluar lah, begini keluar dari rumah itu wudhu dulu, terus baca surat Al-Ikhlas 7 kali baru langkahkan kaki untuk keluar. Lebih mantap lagi pas pulang juga begitu. Dan yang ketiga, karena 3 hal ini menandakan tentang hubungan kita dengan Allah ya. Yang ketiga itu setiap mau tidur itu wudhu dulu, baca surat Al-Ikhlas 7 kali, Falak An-Nas. Insya Allah dijaga ketika sampai nanti bangun tidur, dan ketika bangun tidur melakukan lagi, dijaga sampai tidur lagi. Ketika berangkat kerja melakukan seperti itu, insya Allah dijaga oleh Allah sampai kita pulang kerja, sampai kita berangkat kerja lagi. Monggo dilakukan, dan ini ada sanatnya sebenarnya dari Mbah Maimun Jubir. Yang jelas ketika sampean amalkan ini akan banyak kemudahan yang jenengan dapatkan demi Allah, demi Rasulullah. Mulut saya bertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Kalau jenengan mau berangkat kerja, wudhu dulu, baca surat Al-Ikhlas 7 kali. Itu nanti sampean berangkat
terus sampai pulang sebelum masuk rumah wudhu lagi, baca surat Al-Ikhlas 7 kali, sampai masuk, sampai nanti berangkat, sampai pulang sampai berangkat lagi, itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah diistiqomahkan. Karena ini nanti juga berkesinambungan dengan rezekinya insya Allah akan barokah, dimakan istri jadi tambah sayang ke suami. Dan untuk para istri, pesan saya ketika masak itu sambil baca bismillah, baca ya latif, kita sambil, terutama ketika nyuci berasnya itu sampai baca bismillah 7 kali, terus ya latif itu sampai selesai, buang airnya itu. Kalau bisa airnya sih dibuang di depan rumah. Itu nanti suamimu ketika makanan masuk ke mulutnya bukan hanya dirasakan oleh lidahnya, tetapi juga akan sampai dirasakan ke hatinya. Anakmu ketika memakan itu bukan hanya menguatkan secara dohirnya, tetapi juga batinnya, hafalannya, dan juga ibadahnya. Dan terutama dia tidak akan ngebantah atau ngelawan terhadap orang tua. Amalan ini insya Allah sudah banyak yang mengamalkan dan sudah banyak memberikan ratusan. Lihat di channel, demi Allah, di channel Pondok Nuswantoro itu tidak ada yang konten ataupun yang apa itu yang tentang kesembuhan, tentang apa itu pun bahkan alamatnya pun sebenarnya dicantumkan. Itu boleh ditanyakan, itu pure mereka yang bukan karena kehebatan saya, bukan karena kesaktian saya, murni dari amalan yang saya ijazahkan. Karena amalan saya itu sebenarnya ada kitabnya segini, besok tak kasih tunjuk lah ke Pak RT. Ada salah satu kitab, yaitu dari beberapa kitab Al-Aufaq, dari kitab Samsul Ma'arif, ada dari kitab Mambaul Hikmah. Itu ada sudah cara nasi itu wis mateng, tinggal langsung dimakan. Itu ada beberapa contoh amalan yang saya dapatkan dari Gus Rohim, itu namanya Asma Sungai Raja. Asma Sungai Raja itu ada 9, jadi Asma Sungai Raja, Tasik Raja, Raja di Raja. Itu amalan itu hanya 3 kata, lisan bilisan dulu saya. Jadi 3 kata itu tidak boleh ditulis, tapi ketika kita talqin, namanya talqin itu mursyid sebagai gurunya, murid itu sebagai yang belajar. Itu murid itu sebenarnya adalah bahasa Torekoh. Murid itu yang mendapatkan ijazah dari mursyid, tapi sekarang umum, jadi murid itu semua yang belajar namanya murid, padahal itu bahasa Torekoh. Itu ada amalan-amalan yang memang amalan itu kalau dibaca tanpa dipuasai, tanpa dirakati, itu bisa memberikan manfaat yang luar biasa. Ada seperti Asma Sungai Raja, Asma Sungai Raja Sunan Kalijaga, dan lain sebagainya. Itu amalan-amalan itu seperti Ya Hayyu Ya Qayyum yang sering saya ijazahkan, itu yang ketika mengamalkan langsung di bawah langit, langsung di atas bumi, seperti itu. Itu amalan-amalan seperti itu tanpa ditirakati, yang penting diamalkan itu memberikan manfaat yang luar biasa, seperti itu. Nah, itu bisa langsung diamalkan. Banyak yang sudah mengamalkan, dan saya posting di channel Pondok Nuswantoro. Bahkan ada yang punya penyakit kanker getah bening, itu mengamalkan, hanya dengan mengamalkan itu alhamdulillah juga dijabah oleh Allah. Intinya sebenarnya asma-asma Allah itu, jangankan asma Allah ya, semua hal yang ada di bumi ini ada manfaatnya. Bahkan rumput ini pun juga ada manfaat, bahkan cacing itu loh juga ada manfaatnya. Cuman hanya karena kita belum tahu kegunaannya saja, yang karena kebodohan kita sehingga kita menganggap itu tidak ada manfaatnya. Contoh, ketika seorang sakit perut, biasanya kan perut ini sakit karena makanan, jadi obatnya juga yang dari makanan itu. Biasanya juga ada yang dari dalam tanah, yaitu kunir, kayak gitu. Bila perlu, kalau kadang-kadang ya, kalau ini yang sudah darurat itu yang dari dalam tanah ya cacing itu. Kadang-kadang tanah itu sendiri ditaruh di kepalanya, diusir dengan kunir. Itu ada penjelasannya sebenarnya. Jadi di mana sakitnya itu ya penyakitnya dari situ, kayak gitu. Seperti itu sebenarnya ada penjelasannya di dalam ilmu hikmah seperti itu. Yang jelas sebab dan akibat itu berkesinambungan lah di situ, antara itu gitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu mohon maaf Gus, itu kitab-kitabnya dari jenengan itu, yang jenengan punya itu bacaannya itu Al-Quran atau bacaan bahasa Indonesia biasa itu? Sebenarnya sih ada seperti
Asma Sungai Raja ya, Nggih. atau Asma Karomah Sultana oleh Syekh Abdul Qadir Jalani yang sanadnya dari Syekhna Khalil Bangkalan yang Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya Hayyu Ya Qayyumnya memang bahasa Arab, tetapi tata caranya dan itunya ada bahasa Indonesianya. Oh. Jadi ada sanatnya. Pertama sanat itu tawasul dulu. Contoh saya dapat dari Gus Rohim dapat dari Ya Ahmad Muhammad dapat dari Syekhona Khalil dapat dari Nabi Hidir ilmunya laduni. Itu laduni ada penjelasannya lagi. Laduni itu dari Allah, tapi ada tiga wirid untuk dapat ilmu laduni, yaitu dzikir asma, dzikir sifat, dzikir dzat. Itu tahali, tazali gitu. Jadi ada dzikir itu pun 3, ada karena takut neraka dan surga, ada karena pengen dapat maghfirahnya Allah, ada yang benar-benar cinta kepada Allah, itu tanpa ada tedeng aling-aling atau tanpa ada karena ada apa-apanya, seperti itu. Itu ada tahap-tahapannya untuk sampai ke situ. As-Sofa, Al-Wafa, Al-Jafa. Kalau di Jawa itu ada namanya Upanisa, Upawasa, Kabumian, Muksa. Itu ada tahap-tahapannya untuk sampai ke laduni itu. Memang tidak bisa dipelajari, tapi ada pembelajarannya untuk sampai di situ, seperti maksudnya itu. Kan kalau ada penjelasan dan tulisannya bahasa Indonesia kan saya bisa melihat. Ada besok. Jadi saya dulu pernah dapat ijazah itu dari Syud Al-Ghazali, contoh tebelnya segini. Itu ada tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 dan sebagainya, seperti itu. Jadi kalau guru saya itu memang ada 2, satu dari ketua khos Pagar Nusa, dari ketua khosnya sesepuhnya Banser, ada saya dari Pak Hamid, itu beliau sesepuhnya dari PSHT itu. Jadi ada 2 dan lain sebagainya lah. Macam-macam. Lalu takutnya mau lihat nanti ternyata hurufnya itu Al-Quran. Ada yang pegon ada. Yang Al-Aufaq itu pegon. Al-Aufaq itu pegon. Mambaul Hikmah itu juga pegon, tapi ada Jawanya. Jenggot itu ada jenggot gundul, ada jenggot, ada yang modal pegon jenggot, ya itu. Soalnya kan saya nggak bisa baca Al-Quran, Gus. Sama, saya juga masih jilid bisa. Sama, saya juga ya belajar gitu. Sama. Nah, berbicara tentang Al-Quran ini penting sekali, guys. Jadi salah satu ijazah wajib saya, termasuk nanti yang tanggal 27 itu. Jadi rangkaian acaranya itu kan yang pertama menyanyikan lagu Indonesia Raya, terus yang kedua kan nanti menyanyikan lagu Hubul Waton Minal Iman itu. Terus yang ketiga nanti berbeat, itu intinya bersumpah untuk selalu berpegang teguh kepada tali Allah. Yang kedua ya, istiqomah mengamalkan sholawat. Yang ketiga berbakti kepada orang tua. Yang keempat itu baik kepada sama, dan yang kelima cinta kepada negara. Nah, setelah itu nanti ada sebuah aturan lah, bahwa setiap yang mengambil, yang masuk ke dalam keluarga Pondok Nuswantoro itu, yang muslim ya terutama, itu ya habis sholat wajib untuk membaca sholawat dan membaca Al-Quran. Itu tidak boleh tidak, karena memang itu yang menjadi fondasi kita gitu. Itu yang menjadi fondasi kita, karena memang yang ditinggalkan baginda Rasulullah itu ya 2 itu, yaitu Al-Quran As-Sunnah dan Al-Quran dan As-Sunnah Al-Hadis. 2 itu aja, Sunnah dan juga Al-Quran. 2 itu yang jadi pegangan kita. Siap. Sunnah Al-Hadis dan Al-Quran itu yang jadi pegangan kita. Makanya yang selalu saya ulang-ulang, pokoknya wis toh, orang kalau mau setiap habis sholat membaca sholawat dan baca Al-Quran, kalau belum bisa membaca, yang penting mencium Al-Quran lalu ditaruh di kepalanya gitu aja. Kalau yang memang belum bisa dan nanti bisa sambil belajar, itu nanti pasti ada suatu hal yang beda. Entah itu ketenangan, bahkan yang susah cari rezeki, yang selalu ditipu, yang usahanya selalu bangkrut dan lain sebagainya, monggo diamalkan. Apalagi sholat subuhnya mau jamaah, akan ada beda yang dirasakan dalam hidupnya. Monggo diamalkan. Pokoknya habis sholat mau membaca Al-Quran, mau baca sholawat gitu aja. Tapi kalau nggak baca Al-Quran, dicium lu nggak apa-apa? Bisa. Taruh di kening gitu. Bisa. Sebenarnya yang penting, kalau yang belum bisa baca Al-Quran kan tentu hafal Al-Fatihah itu sebagai ibunya, pembukanya, terus ditutup cuma surat Al-Ikhlas, Falak, Anas. Itu Masya Allah bisa dipraktekkan itu. Semua gangguan sihir mental
sihir sekuat apapun, fitnah-fitnah akan hilang sendiri. Saya sudah memperhatikan. Saya dapat ijazah ini pas saya lagi edan-edan itu. Waktu itu seperti ada yang datang ke saya menyampaikan, pokoknya penting habis sholat itu baca sholawat, baca Al-Quran, semua fitnah akan hilang sendiri dan yang tetap dolim kepadamu akan hancur sendiri. Tinggal dua, mendekat atau hancur, itu saja. Demi Allah itu yang saya dengarkan itu ketika kita istiqomah ini. Tapi intinya kita harus jadi kaca dulu biar sesuatu hal itu mantul. Senter seperti apapun, ada apapun akan mantul ke depan itu. Yang penting kita bening dulu. Kalau kotor ya nggak akan bisa. Maka nggak boleh, pantangannya yang penting nggak boleh mendoakan atau mengatakan jelek gitu. Umpamanya ada orang dolimin kita, terus muka-muka kue celoko, itu nggak akan mandi. Kuncinya kita harus mendoakan baik untuk orang itu, jangan ada pikiran jelek, dan kita menjaga kebersihan hati kita. Ketika suatu hal yang bening, itu nanti akan memantulkan semua yang ada di depannya. Amin. Akan kembali kepada yang mengatakan lah seperti itu. Intinya harus menjaga kebersihan hati kita sendiri. Makanya selalu tak omong, yang penting yang penting satu, nggak benci sama orang gitu aja, udah selesai. Itu seperti itu. Monggo kita berangkat dulu. Amin dukunnya. Dan sekarang ini perdana ya, perdana di hutan, ditantang dukun dan kita ditemani Pak RT. Tenang. Allahumma sholli ala ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa siri sarifi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa siri sarifi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa siri sarifi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Pak RT, karena dari tadi kita itu ngoceh terus, ngomong terus, sehingga dukunnya sudah dari tadi ngawasin kita. Banyak yang memantau. Iya, makanya nanti kita yang penting kita pagari dulu, terus nanti kalau ada yang nyerang kita biar kecelek ya. Siap. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila khadrati Nabil Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila khadrati Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Jalani. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Sayyikhosa Qolaini, ya Kutuba Robani, ya Khusas Somadoni, ya Mahmuba Subhani, ya Muhyidi Aba Muhammadin Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani, agisni wa amidani fi qada'i hajati wa ya qadiyal hajat wa ya qadiyal hajat wa ya qadiyal hajat. Ya Allah ya Rabbi, saya meminta hibarnya barokahnya Tuhan Syekh Abdul Qadir Jailani, semoga cepat hadir ke saya meminta selamat dan saya meminta ya Allah keselamatan lahir dan batin iman. Bismillah. Ayo teh, kita berangkat teh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang penting tenan. Soalnya dari tadi orang itu teleponin, nantangin teh. Ajak ketemuan di hutan. Ya Gus.
Soalnya mungkin sudah mulai jerah datang ke pondok itu. Soalnya Oke. gini, semenjak adanya apa ya, sebab ada fitnah itu sehingga banyak yang mau menantang. Padahal ini bukan konten ya, saya menyampaikan. Kalau ada yang punya ilmu santet loh, demi Allah saya siap mati kalau memang ada orang punya ilmu santet saya gitu. Saya sama sekali ndak takut gitu loh. Nggih. Jadi silahkan aja yang punya ilmu santet saya gitu. Karena memang ya apa ya, terkadang ada orang yang nakut-nakutin pakai ilmu santet, pakai apa itu. Bahkan ada satu kampung itu yang ada satu orang itu sering gangguin istri orang, ada yang kayak apa ngambil punya orang, tanah juga ngerobot itu. Orang-orang situ nggak ada yang berani. Karena apa? Nggih. Karena kalau ganggu itu selalu kayak kamu tak santet kayak gitu. Ini orang nggak berani. Tapi mungkin entah karena sugesti atau apa ya. Jadi kadang-kadang entah kebetulan atau kayak gimana. Kadang-kadang orang yang bermasalah sama dia itu ya bener-bener itu loh teh. Nggih. Enggak masalah itu. Itu pernah ketemu masalah itu di Malang aku. Jenengan. Iya. Bener-bener kayak orang-orang tuh dibikin ketakutan dengan hal kayak gitu. Makanya jangan dibikin orang tuh jangan takut gitu loh. Nggih. Sekarang zaman sekarang itu banyak orang yang keblinger, Gus. Makanya itu. Banyak sekali. Makanya ketika keblinger itu banyak orang yang memanfaatkan. Allahumma sholli wa sallim. Keblinger dengan penggandaan uang lah. Nah, kalau penggandaan uang itu sudah pasti penipuan ya. Iya. Banyak. Allah. Astagfirullahaladzim. Aduh, kaget aku deh. Kaget tenan, Teh. Kaget tenan. Ya kaget. Aku bukannya takut, Teh. Kaget. Wah, ini sekarang ini banyak dukun-dukun yang nggak berani berhadapan langsung dengan saya kok. Modelnya kayak gitu, Teh. Kemana tadi? Untung kamu tadi belum tak peluk. Berbahaya malahan. Saya sudah pasang kuda-kuda. Aku refleks bahaya. Aku bisa mental kok aku, Teh. Kurang ngerti lah, RT ini pesilat tangguh ya. Kok cepet sekali tuh, Gus? Ada lakwes nyamar pakai rambut kayak gini loh, kok masih ketahui ya. Lari ke sana tadi. Lari ke sana, Teh. Tak nemburimu, Teh, aku, Teh. Hah? Nemburimu ya aku. Soalnya aku ya perlu jaga yang belakang, Teh. Nanti takut ke Kameramen nggak apa-apa tuh tadi? Kameramen. Oh, enggak, dia dari sini ya. Gemblung. Pak RT kuwadel ya, dukunnya gemblung ya. Wah, ini tuh komburi. Gemblung. Dobel. Kok mandek iki to? Ayo. Kameramen malah. Dukun gemblung. Apa? Nanti? Batin. Gus? Lagi bisa aku ditinggal dhewe iki. Gus? Nanti Mang, Gus e. Pengen diculekne wis bosok aku malahan. Nanti wonge. Ujung gede-gede lho. Dukun gemblong. Nanti Kak. Gus mana nanti? Iki piye ta? Gus? Engko bohong kok aku ngulang ambek wong disekap diculek li. Iki cembusu iki lecet-lecet tok dukun-dukun iki malah Pak. Nanti iki. Gus? Ya Allah. Ya Allah. Tak gepok ndek ya tenan. Hati-hati lo, waspada lo. Gus? Kon? Lagi malah Gus harus dukun lagi malah kon goleki. Gus teng pundi, Gus? Gus? Wah, banyak dukun banyak lecet tenan pancene. Asem. Dukun gemblong. Gus ane batin wis. Iki lho, iki.
Kemana tadi, Gus? Mencar teh. Siap. Ronate. Allahumma sholli ala. Wah, iki lek nyekel wit dek iso kaya wit e. Tadi kayak di sini toh, Gus. Dia kalau di pohon nanti kayak jadi pohon teh. Oh, kayak Itu kan, tuh dari sini coba di sini. kayak bunglon berarti. Itu kan nggak ada toh, itu. Nggak ada apa-apa toh, itu. Wih. Allah! Tuh, kena. Tuh, gue kena. Aduh, di tasbihku. Oh, gigi. Deh. Sik teh, kalem teh. Dia iso anu teh. Sik teh. Oh. Dia modelnya nih kayak wet. Lek nemplok nang wit dhek dadi wit e. Lek nemplok nang wit dhek dadi kaya wit. Dadi ngono ning wit iki teh. Sik teh, sabar teh. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad Allahumma shalli wa sallim Sayyidina Muhammad Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad Sirullah tatullah wujud-wujud juga kersane Gusti Allah. Itu deh di pohon itu kan kayaknya kayak nggak ada siapa-siapa ya teh ya. Gini deh, pura-pura nggak tahu aja. Bekep. Bismillahirrahmanirrahim. Di pohon ini teh. Pohon ini Mas. Heeh. Bukan yang itu ya, yang ini teh. Oh iya. Bukan yang itu, bukan yang ini, bukan. Yang itu. Yang itu kan. Heeh. Gini teh. Kamu sini. Nah, kamu sini. RT dari sana, Siap. aku dari sana. Siap. Kamu standby di sini ya. Wes gitu aja. Tuh kan nggak ada siapa-siapa toh. Iya toh? Nah itu loh, tuh. Nanti lah muncul itu. Mana? Kata teh. Yang itu teh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Ya na'budu wa nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kowe ra iso mlayu saiki. Bah. Mantep teh iki teh. Oleh teh dhewe teh anune teh. Bang bayi. Alah. Teh. Ini ternyata. Sampeyan tek saktimen to, Mbah? Kaya bunglon. Kaya bunglon. Wes saiki kenek weh. Piye maksudmu delik-delikan ngono kuwi? Yo lah, aku mek arep jajal kuwi lho. Jajal piye maksudmu? Jajal ki apa ya gelut? Dan jajal kok malah kue delikan. Jajal kuwi iki roh ora, aku gawe ilmu ngono-ngono kuwi. Wah, jajal ilmumu. Jajal ilmu dek teh. Masya Allah. Saiki piye karepmu? Kowe nyapa? Nelpon aku, nantang aku. Wis rasa tek. Tujuanku gawe panggah paham to. Tujuanmu panggah ngono, ora waleh-waleh to, Mbah. Lah iya. Iki
Iki sapa to? Aku wong Iki edan. guruku. Aku wong edan bebas. Jadi sapa bebas teh lek dirantai apa ya bebas teh. Oh iya, Gus. Kali. Karepmu piye, Mbah? Oh, panggah ngono, golek-golek penggawean wong Tujuanku kan harus Samsudin karo kowe. Ya lho urusan Mbah Samsudin padha karo mbek aku. Kowe sing telepon ngaku Cokro Birawamu to? Wih, Mbah Cokro. Cokro Birawa. Nyapa nantang-nantang aku, Mbah Cokro. Cokro ki ngilingne aku zamane kae lho. Aku duwe kenalan cah wedok jenengane bapake Cokro. Cokro. Aku coba terang karo bojoku, ora yang. Guyon. Kok sampe jenenge Mbah Cokro? Lah iya terus nyapa? Mbah Cokro, Mbah Sukro. Sukro lah sing tak gumakem Iya, lek nek sayur ngono kae. Kacang Gus nggih. Beda ya. Mbah Cokro. Cokro, Mbah Cokro Birawa. Saiki ora usah dolanan kan. Kon rasa dolanan Mas sama aku cah cilik mbejak dolanan ya. Kan ngendiar ngalih we mlayu ya we. Kok Ora, iya apa to mlayu? lah ora ki ya. Ana yo wani to nekan rene. Lho apa sing tak wedeni karo awakmu? Mati aku siap, Pak. Mati lah aku siap. Yalah, omonganmu Tin. Loh, ngerti jenengku barang. Nggih. Hati-hati Gus. Teng mriki kodes kaya listrik enten aurane ngoten lho Gus. Kris listrik maksudmu? Mboten. Piye ta? Aurane pun kraos teng mriki. Ya nakno tandanganno teh. Lho alah. Piye maksudmu ki piye wong iki? Maksudnya auranya berbeda dari yang saya pernah bertemu yang lainnya ngoten lho Gus. Iya tenanan ceno. Nggih. Tapi ijek bisa niki ya aku di sana ada PRT, saya ada PRT, berarti ya enak gunanya juga ya. Mending dijak terus saya ya. Nggih. Ingin iki. Aurane berbeda orang ini. Lah iya. Karepmu nyapo, sirmu nyapo ngono lho, Mbah. Kok panggah Samsudin nek sekali-sekali karo rete ngono lho. Tenan ya teh. Sopo? Lho aku ya nyapo ya. Maksudnya Mbah Din ki ngrusui sampean nyapo, nyusahne sampean nyapo. Ya akeh rasa tak. Rungokne iki lho para dukun-dukun. Ngono lho. Mbok sekali-kali sing ditantangi RT no aja Ngono, aku. Peh aku iki Wong iki ngurusi nyusahne nyapo. santri akeh ngurusi pasien akeh kok. Ora mek Tantangan yo aku ben rada iso istirahat no. Ben bengi tantangi. Mbok liyane Gus Samsudin ora eneng ya. RT kan enek. Ya ora aku ta. kok nyapo? Sing gawe masalah yo mek dhek. Masalah Perasaanku piye? tantangan Ujang Bustami lho. Heeh. Nyapo aku nantangi kae. Nyapa we rawani karo Kang Ujang? Ora rawani. Nyapa? Urusanku karo kowe. Liyane ora tanggep. Oh, ora mbok anggap. Gus Idris ya enek wakeh. Ngono panggah Mbah Din. Gus Idris kaya kayane. Duka, Gus. Mbok mesakne titik. Oh Lah iya. ora mesakne Mbah Din, mesakno sing liyane sing butuh tombo moro ngono lho. Mangkane ben mertombo mahku ae lho. Iya, tanggoku marawi. Kaya mau Mas Alikin. Oh iya. Iso kowe nambani. Lah iya. Apa awakmu san mbok tak nambani? Lah kowe kan yo ora sanggup to. Mbok ya bersaing sing sehat to kun. Jumen mukane wi lho. Ben genah ben wong-wong ngerti lek dukun santet jumen lho. Mukake wi. Ora aneh lho iki. Hah? Sopo? Oh, kalem. Nggih. Kalem santai. Mbok bersaing ki adu arep ngono piye carane. Iya. Tapi kok sampean paling nambani wong ya pilih-pilih wong wedok dimek-mek ngono model. Lah iya kuwi. Omonganmu kok saya ngono. Ndek ora kok iso ngono. Hei, teh. Ngacek teh. Ora perlu wedi teh. Urung siap mau teh, wajar teh. Mbok fisik ngono lho lah aja ngono kuwi. Aja teh, lek fisik malah ngene ngono. Aku duwe sarung tinju. Sarung tinju loro ning omah. Sitok-sitok. Bangga ngono wae. Sing kok gowo kok kaya ngene iki to. nyapa. Aku ancen nglatih kok RT kok. Ben dadi dukun andalan kok. Ben iso laku ning Malaysia ning luar negeri ben iso nyerepi kok. Heeh. Ben njaluk tomborono aku ben ora padha ngenteni aku kok. Jangan gitu Gus, nanti ke rumah saya beneran malah susah. Ora ya. apa-apa teh, wis ta. Karo aku percaya, we percaya karo aku wis ta. Iya, Menak. saya tuh cuma bisa mendoakan. Lah iya. Dongakno kabeh teh. Amin. Nah, Mendoakan. cocok. Bojo koyo ngono to, Baik. Mbah. Kalah nang RT sik baru nglawan aku ndang.
Nek bocah yok ngene brayok. Aduh. Lho, Teh, remeh awakmu, Teh. Remehne aku kowe burung Beh. modelmu. Kowe Modelmu. fisik dhek ya oke, nganggo ilmu ya oke. Tapi karepku lek bengi iki ilmu. Lek fisik iki duduk jatahe ning kene. Neng omah adem-adem musimnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo tokno kabeh ilmumu. Tak sawange. Penting kowe aja mlayu kowe mau. Aku tadi penonton, guys. Nonton Pak Reteku gelut karo dukun santet iki baru. Real. Ayo Teh selawat Teh. Ojo sampai kalah Teh. Ojo sampai kalah. Kowe kalah ngisin-ngisini Pondok Nuswantara Teh. Ojo sampai kalah Teh. Ojo sampai. Pokoknya lek kalah. Nah, cocok Teh. Kok sing penting ojo kalah Teh. Selawatnya terus Teh. Dengan solawat hidup jadi selamat. Dengan solawat hidup jadi nikmat. Ojo kalah Teh. Nah, cocok nih. Mantap. Dengan solawat nyambung ke pusat. Mantap. Terus Teh. Terus Teh. Hajar Teh. Ora bakal kalah. Ora bakal kalah. Ora bakal kalah. RT ku wae. Masamu lho. Lho. Ora asli piye ilmune? Masamu asli ilmune dhek teko Gusti Allah. Masamu dhek gedor-gedor pondoke wani dhisik. Mosok karo kowe ra wani. Rong roh lek RT. Mbok wis to Mbah, Mbah Adi niku oleh apa lho? Apa? Mbok wis, mbok sampean lek duwe keahlian bantu Gusti ning pondok raketan mocokne Al-Fatihah. Lek para lek ancen padha-padane awake dhewe praktisi yo bersaing sing sehat. Heeh. Ora perlu saling menjelekkan. Lah kon kuwi lho. Ya kowe baterai selek to. Kabeh wong kan ngerti to kelakuan Mas. Cuma wong-wong sing goblok mendu ae ngono niku. Nah ngono kuwi lho lek Ngawur. lek wong kalah bersaing, enake ya mung ngono kuwi. Enake mung Kuwi iso ngelak-ngelak. ngelok-ngelokne tamune wong mendo iki lho. Ya dihapusi gelem kok. Padahal Saiki lek wong rono ya to, wis nglakoni kuat 41 dina, wis istiqomah, akhirnya bojone mari. Jajali. sampai diupload nang Pak RT. Tak upload, Matamu berarti sawangan ngono kae. Matamu sawangan ngono aku mau kira ngapusi to. Nah kuwi judulmu ning YouTube-mu Teh. Goblok kowe diweki jantung. Teh aja terus Teh, santai Teh. Kowe kena santet malah Teh. Bukannya gitu, Sing Gus. sabar Teh, sabar Teh, sabar Teh. Saya itu kalau wawancara sama pasien ya memang tenanan. Terus nek wong loro gudiken terus mari barang ngono kae mbrinyeh mari ngono kae. Ya najan to megor digepyuk-gepyuk karo godhong kelon ngene tapi alhamdulillah tibake mari. Muni kersane sing dhuwur. Karo sing gawe mergo lantaran Mbah Den diweki kesembuhan. Kuwi jane piye to? Kuwi dong ora to jane. Teh sabar Teh. Teh. Golek kowe Ya mesti bukannya santet to Teh. Nggih bukannya gitu, Gus. Lah iya. Maksudnya saya itu lo bikin video itu ya dari hati ya tenanan ngono. Sampai tak sertakan alamat rumahnya. Lah, Oh enggak perlu ya paranono. Mantep Teh ben ora Gitu loh. diarani settingan Teh. Maksudku Sudono piye? alamate ben wonge mara dhewe tekon dhewe. Aduh. Settingan kuwi lho. Eh. Gak mungkin aku. Lah aku settingan berarti kowe saiki ya settingan goblok. Wong Kok ora cengoh. settingan ora karepe. Aku malah nesu iki piye aku iki. Wes ben gak mbuktene settingan. Kuwi ora awakmu. Ora karo wong-wong. Ben saiki gak buktene settingan ayo jajal tarungo. Tokno kabeh ilmu santetmu. Kowe lho. Loh. Lah aku ki wis biasa. Saiki aku pengen partai iki. Kowe iki jane. Ora bakalan. Oh, iki nyambungin yang pusat tok mergo ngamalke sholawat tok. Dengan sholawat hidup jadi nikmat. Dengan sholawat hidup jadi selamat. Dengan sholawat nyambung ke pusat kok. Masamu lho. Kowe iki ning antimu pikiranmu elek dadi Kok ngremehno ilmune Allah kowe. Sawang wonge ndak bener. No. Kabeh elek. Padahal kelekane enek nang utekmu dhewe. Kon dukun. Piye lho, ini ibadah ngamalo barang ngono lho. Rakyat tangane pinggir dalan nek wong ora duwe ngono kae diweki dhuwit. Wis apa aku bisa sampe ngomong ngono kuwi. Ya aku ya menungso Mas sama aku demit iki piye dijane cah iki. Ya wis apa aku bisa sampe ngomong ngono. Ya aku tuh sapa-sapa Mbah mau ngelekne, jenenge wong lah jenenge ngelekne. Apik apa kleru to Mbah? Ora perlu aku mau ngono. Jajang ibadah barang ngono lho Mbah.
rasa petit ning mburi we. Lho, ora aku njaga ben kowe ora mlayu. Mengko ngetokne ilmu 1000 bayangan mlayu engko. Iya toh? Iki sirmu piye to, Mbah? Mbok sampun ngoten lho, Mbah. Lah nek iso. Wah sampun aja. urung bar wis. Urung bar piye maksudmu? Ya wis urung bar. Masuk bar iki Tutup kabeh. tur lah wis tutup. Kowe arep nyapa? Lah nek wong rono pun keleran ning ngarepan. Wis rasa buka-buka ngono kuwi. Wis tak omongi Mbah, rungokno nggih ngapunten Mbah nggih. Kula wong cah cilik ngomongi tiyang sepang nggih. Cukup pisan ae awake dhewe kejugur-juglangan, aja sampe sing kepindho. Aku dhisik wis tau ngono kuwi ngelok-ngelokne sing ngene sing ngono. Ternyata basan tak buktekne ning jero tibake pikiran kuwi salah, Mbah. Ngono lho, Mbah. Kowe ngono kan ya wis panggah enek gathuke to. Nek gathuke piye? Gedhe karo tanggane apa mokon musuhan terus apa piye? Dedakno giandeng gedhek mepet tok dedakno. Mokon musuhi. Piye to? Kayane anu teh. Kowe kok iso Teh. Dalem Tek dhewe akur iki kayane akeh sing panas teh. Lah ya sampe wong iki gak demen to, Mbah. demene lek wong elek demene nyawang keelekan. Dadi lek wong nyawang apik iki rasane iki gak seneng. Dadi demene tanggane panggah geger, gelut ini baru seneng. Lek ndelok wong akur ora seneng. Aku iki gandeng mepet, gandeng gedhek lho, Mbah. Wong lek akur iku kudune ora seneng to. Leh. Mbok yo sampean ndak dirugekne, mbok yo wis wis. Kene piye? Sampean dirugekne apa? Ya akeh. Akeh contoh. Lu pasien rene sing meronggonku. Berarti sampean iki ilmumu kurang berarti. Ilmuku kurang. Lah piye? Ya mergo kuwi to. Kakan wis sing gawe ngene sing gawe ngono amprih wong moro. Bukane ngono, Mbah rungokno ya. Lek wong sing marane wae sampean kan mesti pengen berbuat Allah, santeten kae. Mergo sing ape mok santet padha ngamal nih selawat akhire enggak tedas. Iki aku kok kelingan aja-aja iki kok malih kaya Joko Borek to iki. Pentol korek. Kayak pentol korek to iki. Ngono lho. Kalian. Berubah ya Allah. Aja-aja we wong arep ngemis dhuwit ngemis mangan Astagfirullahaladzim. Balik njaluk sangu 1.500. Ranti dhuwit. Lah iya. Kesel tak tukokne jamu. Aduh. Malah bar sampe ngelok-ngelokne aku maling. Apa sing tak colong kok sampean, Mbah? Jan double teriak double iki sampean iki, Mbah, Mbah. Ngene lho, Mbah, ya mergo sing mertampa meng sampean kuwi wis ora enek mergo kabeh wis ngamal nih selawat. Wis gak Dadi sampean lok nyantet malah ndak tedas. ora iso. Berarti sing nesu-nesu karo aku iki mergo dukun-dukun santet iki sing malih gak payu to ya. Ketawise ngoten ketawise Gus. Marai kon ngamale selawat iki malih kabeh wis ora mara ning dukun. Nggih. Terus akhirnya padha nesu ya. Heh? Nyapa dikeki apa? Bukan masalah diweki apa enggak, bukan masalah manut atau enggak. Lok memang dalane apik, ya tak ewangi, tak lakoni. Paham ra? Tapi kabeh iki mu memang satu frekuensi ya, Lek frekuensiane apik ya ketemune wong apik ya nyaman kok. Dah terus saiki mu aku amor karo Mbah Den ya alhamdulillah ning kene diwarai salat, diwarai selawat, bahkan diwarai ngaji walaupun aku sik apa jenenge Iqra. Terus karepmu piye? Aku mau kon mendem-mendem ngene sik kae. Hei, are nyanyi-nyanyi ngene ngono kae. Bar kon turu ning emper karo bojoku demen sampean. Yo wis lah, Mbah. Kabeh iki yo kabeh nek prosese saiki yo wis duwisi. Ini siapa nih? Wis lah aku lho batin duwe sampe sampean aku tes njaluk sepuro ning sampean. Ora iso. Ngono lho. Dhewe sedulurane ra iso Mending ya. seduluran. Maksudku ngene lho. Aja gelut ae kaya konten persis. Ini Mung kaya geger wis tuwek-tuwek mbok ya ngomong sing apik-apik. Kowe pengen oleh hasil. Iya kerja bareng karo aku. Budi. Ndongakne wong-wong kuwi. Lah. Lek dhewe ikhlas, dhewe nulungi manungsa ditulungi karo Gusti Allah. Aku iki lho. Ora tau kekurangan. Terakhir ya aku lah karo kowe. Lho. Maksudku ora karo aku awakmu sing penting gelem ngamale selawat, gelem salat, Nyapa kowe rezekimu malah- lancar-lancar. Lah timbang gegeran kaya kaya film Sopo Upi, apa jenenge kae? Bahnos gak ngurus aku. Gary karo apa kae? Tom Jerry. Oh, kaya Tom Jerry, mendino geger. Wis ben, Bos kali-kali ketemu dukun iki aku pengen ngobrol, Ngobrol, ngopi, ngopi. terus silaturahmi ngono lho. Yo patre aku sing jajal ilmumu sing kok kaya ngomong ning ngono kae tenanan ora. Dadak ngijazah ning ijazahne alah.
Ini ki lek cara kowe ning pondok terus tak gekne kopi, terus dhewe ngobrol piye-piye ngono apa ora iso ta? Ora iso. Timbang gegerane kaya Tommy karo Jerry. Yo ben. Wong padha-padhane menungsone kayak. Ini ki apa gak kesel to gegeran kayak sing diolehne apa menang jadi arang kalah jadi abu. Tapi nak seduluran ae to. Penting gak nyantet uang. Aku Gitu? akhirnya nek turunan kowe. Loh. Ini apa salahnya? Yo gah. Yalah. Ngopi ning kono, mangan yo gratis ning pawon tapi yo sak eneke. Ngono kuwi. Mangan aku ora bingung. Kabeh santri sing milaku gratis. Kowe nyantri ning aku ae lho. Sudik. Apa kowe bingung golek duit nggo anakmu? Bingung lek nyambut gawe. Kayane kowe susah golek duit tak sang-sang mukamu. Kowe lo malah melu aku. Ireng. Mangane Elah mbak aku wani taruhan kowe mbak aku duit sak aku. Ngene Mbah tamu iki, Mbah. Iki kayane kesusahan ngopeni anake. Mending titip ning aku gratis. Tak openi mangan tempat tinggal. Ngono gitu ya. Nggih, ngono lho, Mbah. Nggih sik enek kono, Mbah. nyapa? Melu guse iki lho. Nyapa melu-melu omongan. Lho nyapa, Mbah aku duwe Apa lambe anu kok. teh tulung ngomong-ngomongke ning anumu ya sapa sing gelem nyantrine anake ning pondok gratis. Nah, Lho, termasuk anake dukun timbang dadi dukun Heeh. nyantri ning nggon aku gratis, mangan gratis. Mangan gratis. Lah sudik ora enek sing gelem. Kok iso ora gelem? Timbang kowe mukamu lho muka susah ya Yo kuwi. ben. Sampai wireng ngono kuwi. Ireng yo ben. Terus nyapa? Lho ora nyapa, aku ngajak apik kok nyapa. Ora aku gah aku lek karo kowe. Wis enek. Ngene lho, Ceritane. Mbah. Sampeyan lek dijak apik ya budal. Mergo nyambut Kowe dunyane, bapakku ya. dunyane saiki pun tuwek lho, Mbah. Tuwek ora ngurus dunya tuwek ora. Kiamate wis cedhek. Ora Lek ngurusi. dijak apik ya budal. Ora ngurusi. Wis ora usah ngurusi wong liya. Ora usah sirik karo wong liya. Aku ora sirik mergo dhek to sing grek masalah. Penting kowe ngerjakne sesuatu sing bermanfaat dinggo keluargamu. Ngono lho, menak. Penak. Timbang ngurusi aku. Ya ora ngurusi kowe dhisik to sing rusui. Ngurusi piye aku? Ya wis gawe ngono-ngono kae malah ora enek sing mara. Kabeh kanca-kancaku barang. Gawe ngono-ngono kae. Kancamu Kan yo wis ngapusi to wingingan. ngapusine contone piye to, Mbah? Kok tonta. Lah piye to, Mbah? Kok ngapusi wonge piye? Cuma nyedek neng wit. Umroh mlayu. Jarene wong iso, jare wong ngerti to, wong pinter to. Mosok ya ngono kuwi wis ora iso. Bisa. Ini nyapa to kok mepet aku kok terus. Nek gak wedi karo aku ya. Bicara kowe nek apane? Iki lho rambut anu merah. Ora nek wedine. Oh, jarene dukun wedi kan mek rambut merah iki. Rambutku nek merah to iki. Lho mau ngeliat aku nyapa cah loro iki. Loh. Lah kowe nantang aku jarene. Ini antang yo depan to ning kono. Nyapa tidak ngelet. Lah aku ning kono kowe mlayu rono. Ya. Wong kowe lek kalah mlayu ngono ket. Heeh. Walah. Nang mapan rono. Mapan endi? Cecek lho penak gelut iki. Jadi santetmu lek kenake ben luwih mantep no. Engko geblak rasa tangi. Wah, tangi. Dang tokno kabeh ilmu santetmu aku cukup maca sholawat ae. Dengan sholawat hidup akan selamat. Dengan sholawat hidup akan nikmat. Dengan sholawat nyambung ke pusat. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril dzati wasir sarifi sayyidil asma'i wasyifati wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril dzati wasir sarifi sayyidil
asma'i wa sifati wa Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa siri fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa siri fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa siri fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa siri fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa siri fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa siri fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa idza batastum jabarin wa idza batastum jabarin wa idza batastum Allahu akbar, Allahu akbar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina. Hati-hati teh. Tahan teh. Tahan teh. Tak ada teko puneh din. Aku urung kalah karo awakmu. Hei, jom Melayu, hei. Hei. Tukun necek. Bekatek. Kun. Allahumma salli Sayyidina Muhammad. Melayu maning. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurida wa siri fi sair asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa siri fi sair asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa siri. Dek endi dukune mau cah? Sana Gus. Heh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa siri fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa siri fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa siri fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa siri fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa siri fi sairil asma'i wa sifati. Allah wa sallim wa barik ala sayyidina. Teh, arte, bis, teh kokono teh. Salawat teh. Teh sampai mutai. Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billah. Ila. Kaget teh? Mboten ketawis Gus, mboten ketawis. Allahu Akbar. Oh, tong kowe ra diserang teh. Mak celuworat ngoten lho mono. Allahumma salli ala
Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli. Ya. Tem layu rana teh kono teh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala syekh. Kono teh layu rana teh, kae teh. Allahumma shalli wa sallim. Di sih. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Kameramen karo nyawang buri lo ya, sama lihat belakang, hati-hati. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kameramen dia. Li. Nanti. Allahumma sholli ala sayyidina. Was, nih stakin ya Bang Eli. Enggak, kita mak selebat ngono. Hati-hati Li. Hati-hati Li. Allah. Hati-hati. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Li, Allahu Akbar. Bangsat. Langsung. Li. Gus.